Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, saya lanjutkan menerangkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, surat nomor 18, yaitu ayat 109. Mungkin kita hanya bisa berbicara dalam tempo kurang lebih 10 sampai 15 menit, karena sudah dipakai oleh Pak Amir waktunya untuk membaca Al-Quran. Saudara, yang saya sampaikan ini semata-mata adalah ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran. Saya hanya menyampaikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi untuk pegangan hidup kita di dunia ini, ya, di dunia ini, yang seluruh dunia ini, seluruh muka bumi ini adalah milik Allah. Dan yang saya sampaikan adalah firman Allah, firman Tuhan yang tersebut di dalam Al-Quran. Saya coba menerangkan kepada saudara, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada saudara sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 109 dari surat Al-Kahfi yang kemarin sudah saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Artinya ayat ini, ayat 109 dari surat Al-Kahfi, ya, sebagaimana juga sudah diterangkan kemarin. Ini salah ini ya. Ini ayatnya tadi sudah dibacakan kan? Sekarang kita lihat penjelasannya. Penjelasan dari ayat ini saya ambil dari dua kitab tafsir besar. Itu yang paling saya sukai dari kitab-kitab tafsir yang banyak sekali. Ya. Makna ayat tadi yang bunyinya seperti sudah dibaca tadi, laukanal bahru, ini ayatnya tadi nih. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan, laukanal bahru midadan li kalimati rabbi. Maknanya sebagaimana kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kul, katakanlah Muhammad, laukana, kalaulah ada, kalaulah menjadi, ya, lebih tepatnya kita artikan menjadi. Kalaulah menjadi, apa yang menjadi? Ma'ul bahri, air laut itu. Kalau saja, ini sebagai permisalan, kalau saja air laut itu semuanya yang ada di muka bumi ini menjadi midadan, tinta, lil kolam, untuk pena, tinta yang dipakai untuk pena. Zaman Nabi dulu belum ada ballpoint, belum ada yang sekarang ini komputer, sebenarnya printer itu belum ada. Adanya orang nulis pakai pena yang mereka bikin dari, ada yang dari bulu ayam atau bulu binatang itu, kemudian ujungnya dibasahi tinta dipakai untuk nulis, kan begitu zaman dulu.
Nah, Allah berfirman, kalau saja air laut yang ada di seluruh muka bumi ini menjadi tinta untuk menulis dengan pena. Apa yang ditulis? Alladzi yaktubu bihi, yang pena itu menuliskan dengan tinta tadi, kalimatu Rabbi, kalimat-kalimat Tuhanku, ucapan-ucapan Tuhanku, ucapan Allah, firman Allah, ketetapan Allah, wa hikamuhu, dan hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah, wa ayatuhu, dan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya atau ayat-ayat Allah, ad-dallatu, yang menunjukkan alaihi, kepadanya. Jadi kalau saja semua lautan yang ada di muka bumi ini berubah menjadi tinta atau dirubah menjadi tinta, lalu dipakai untuk menulis dengan pena. Ya, menulis apa? Menulis semua firman Tuhan, semua firman Tuhan yang ada di Taurat, yang ada di Injil, yang ada di Al-Quran. Satu. Yang kedua, semua ketetapan Allah. Sebagaimana kita ketahui, semua yang terjadi di alam semesta ini menurut keyakinan umat Islam, menurut agama Islam, semua peristiwa yang terjadi pada dunia ini, pada setiap diri manusia, pada setiap kejadian yang menimpa manusia atau menimpa alam semesta ini, itu sudah tertulis dalam ketetapan Allah, ketetapan Tuhan, yang namanya takdir. Jadi segala yang terjadi itu terjadi dengan takdir Allah. Tidak ada satupun kejadian yang lepas dari takdir Allah, itu tidak ada. Itu menurut keyakinan Islam. Oleh sebab itu, kalau kita mendapatkan takdir yang buruk, yang tidak enak, kita minta ampun kepada Allah, kita istirja kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi kita, Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Itu Islam mengajari seperti itu. Nah, kalau kita mendapatkan takdir yang baik, contohnya anak kita lulus, diterima dalam tes perguruan tinggi, anak kita diterima tes masuk ke pendidikan spesialis di perguruan tinggi di ilmu kedokteran, atau anak kita lulus dalam tes di menjadi anggota TNI atau anggota Polri, tes di Akpol lulus, tes di Akmil, anak kita lulus, kan senang kita, betul? Benar kan? Nah, kita disuruh oleh agama kita, oleh Islam, oleh Allah, disuruh mengucapkan alhamdulillah, nah kamu diterima lulus menjadi calon taruna Akpol, kamu menjadi calon taruna Akmil, kamu menjadi calon mahasiswa, kamu lulus menjadi calon pegawai negeri, calon PNS, ya, dan sebagainya. Kalau kita mendapatkan takdir yang menggembirakan, menyenangkan, kita disuruh bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, udah cukup, Allah sudah senang. Gak usah pakai syukuran, ngundang orang banyak, gak usah. Agama kita tidak menyuruh begitu. Tidak menyuruh kita kalau anak kita lulus pegawai negeri terus syukuran ngundang makan orang se-RT. Enggak ada. Tapi kalau saudara mau berbuat begitu juga enggak apa-apa. Senang orang se-RT. Tapi tidak ada perintah agama untuk begitu, enggak ada gitu. Yang ada adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Dah. Terus anaknya didoakan supaya kalau nanti lulus dalam pendidikan taruna jangan sampai mati seperti yang baru aja kejadian anak tentara dilatih masuk dalam pendidikan ketentaraan, sama seniornya digebukin sama 4 orang seniornya sampai mati. Marah orang tuanya, gak terima anaknya digebukin sama seniornya. Nah, yang begitu itu, perlakuan senior kepada junior sampai memukuli sampai mati, itu gak benar. Itu dilarang dalam Islam. Ini ajaran yang saya sampaikan, ini ajaran Islam, Pak, dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah SAW. Kalau saudara orang Islam, mestinya tidak keberatan dengan apa yang saya sampaikan ini. Mungkin ada perbedaan pendapat antara yang disampaikan di sini dengan yang saudara pahami selama ini. Mungkin. Nah, perbedaan pendapat itu harusnya tidak menyebabkan kita harus bermusuhan. Enggak. Saudara harus tahu yang benar. Yang benar mana? Yang dari Allah itu pasti benar. Yang dari Nabi Muhammad SAW itu pasti benar.
Kalau yang dari Sugeng yang ngomong ini belum tentu benar. Makanya saya tidak berani berpendapat dalam urusan agama. Saya hanya menyampaikan ajaran dari Nabi begini, ajaran dari Rasul begini, ajaran dari Al-Quran begini. Saudara mau terima, mau amalkan, alhamdulillah saya punya teman untuk sama-sama berjuang masuk surga. Saudara menolak enggak apa-apa, enggak mau dengar enggak apa-apa. Saya enggak akan mengemis mata Anda untuk melihat saya dan mengemis telinga Anda untuk mendengar omongan saya. Enggak suka enggak usah didengerin. Saya juga sama, saya enggak suka kalau ada pesta pernikahan terus nyetel musik besar-besar suaranya memekakkan telinga. Enggak senang saya, tapi saya enggak berani protes sama mereka. Itu hak mereka kok. Mereka mengadakan persepsi pernikahan anak mereka. Mereka setel musik keras-keras, enggak suka telinga aku, tapi saya enggak pernah protes kok. Enggak pernah protes saya. Kadang-kadang menyalakan mercon, jedar, bikin kaget. Saya enggak suka itu. Tapi saya enggak pernah protes, enggak pernah ngelarang anak-anak orang-orang ini kamu jangan menyalakan mercon, sakit telinganya, tahu? Enggak pernah. Ku biarin aja. Nah sekarang gantian, saya teriak-teriak. Pakai apa? Ayat Al-Quran yang saya sampaikan. Biar umat tahu bahwa kita hidup ini harus tahu Al-Quran. Kalau nggak pernah ngaji begini, kapan saudara akan ngerti Al-Quran? Yang ngerti cuma para kiai, para ustadz, dan para ulama saja. Orang awam nggak pernah ngerti Al-Quran. Dan kalau itu terjadi, saya sebagai orang yang berilmu, nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Hei Sugeng, kamu sudah tahu Al-Quran, kenapa kamu tidak sampaikan Al-Quran kepada umat? Saya akan dikekang, naudzubillah min dzalik. Orang yang berilmu lalu tidak mau menyampaikan ilmunya kepada manusia karena takut kepada manusia, nanti di akhirat akan dipasang kendali. Tahu kendali kuda? Tahu yang namanya kuda, Pak? Itu kalau kita mau naik kuda kan mulutnya dikasih kendali. Tahu? Apa orang sini bilang apa itu? Yang dimasukkan ke mulut kuda apa? Ya, aku tahunya itu kendali. Ya. Orang yang punya ilmu lalu tidak mau menyampaikan kepada umat manusia karena takut ancaman orang, nanti di akhirat akan dikekang dengan tali kekang dari api neraka. Ulama yang tidak mau menyampaikan kebenaran akan dikekang dengan kekangan dari tali api neraka. Kamu Sugeng, kamu sudah tahu Al-Quran, kenapa kamu tidak sampaikan kepada orang? Dikekang. Saya nggak mau masuk neraka karena itu. Makanya saya berani teriak-teriak. Ya, saya teriak-teriak. Kalau suaranya kekerasan, ya dikurangi volumenya. Mana Syahid nih, belum masuk ke dalam ini. Masuk sini Hid. Laporan sama aku. Kekerasan enggak suaranya. Ya, kalau memekakkan telinga, jangan. Nanti orang yang tidur terganggu. Kalau tidur terganggu nggak apa-apa, ini wayah bangun kok ini ya. Kalau orangnya sakit, ya kurang nyaman ya. Jadi begitu saudara sekalian, ayat ini menerangkan bahwa semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini, ada peristiwa pembunuhan, ada peristiwa perang, ada apalagi pembunuhan Israel menyerang Gaza lagi, sudah habis masih diserang lagi terus. Dan ada perang Iran lagi, nanti ada lagi perang apalagi Amerika sama Rusia. Itu semua kejadian yang akan terjadi itu sudah tertulis dalam firman Tuhan, dalam ketetapan Tuhan. Kalau tinta yang ada di seluruh lautan dipakai untuk menulis ketetapan Tuhan, tinta seluruh dunia ini habis untuk menulis, belum cukup, masih ada yang belum tertulis. Walaupun ini Allah menyatakan lana fidal bahru, pasti habislah lautan tadi yang dipakai untuk menulis, yang dirubah menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan, kalimat Allah, ketetapan Allah. Ai farohol bahru, habislah lautan itu untuk menulis qabla ayafruho, sebelum selesai min kitabihi, dari ketetapan Allah, dzalika yang demikian itu. Walau ji'na, walaupun kami mendatangkan, walaupun kami menciptakan bimislihi, dengan semisal lautan yang ada di muka bumi, kuciptakan lagi laut, tambah lagi laut sepenuh lautan yang ada di bumi ini, tetap saja ya, walaupun mendatangkan bimislil bahri ahor ya, thumma ahor, kemudian tambah lagi wa halumar harjarron, dan tetap berjalan semua ketetapan Allah, habislah lautan itu semuanya untuk menulis, belum selesai juga kalimat Allah. Itu loh Pak, betapa maha luasnya ilmu Allah, betapa maha
kuasanya Allah, sehingga perkataan Allah kalau ditulis dengan tinta itu habis tinta seluruh ada di muka bumi ini. Ibarat tinta yang banyaknya sebanyak lautan yang ada di muka bumi itu sudah habis untuk menulis tintanya sudah habis, tapi yang akan ditulis belum selesai. Itulah Allah. Nah kalau kita ngomong paling 1-2 jam sampai sudah capek mulut ini ngomong. Yang ditulis sudah selesai, yang nulis juga sudah capek nulis. Pidato 24 jam bisa sampean ngomong 24 jam? Ya bisa. Ya, yang nulis juga capek gantian. Nah Allah enggak begitu. Allah itu maha segala-galanya. Ya, jadi ini dalam ayat yang dikatakan ini dalam surat Luqman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ini surat Luqman surat 31 ayat 27. Kata Allah di surat Luqman begini. Ya, walau dan kalaulah annama bahwasanya fil ardi di bumi ini min syajaratin ada tumbuh-tumbuhan, ada pepohonan, aklamun menjadi pena. Kalaulah pohon-pohon itu semuanya jadi pena, wal bahru dan lautan ini menjadi tintanya, ya mudduhu lalu dia Allah menambahkan laut itu mimba dihi sesudah habisnya lautan ditambah sab'atu abhur 7 kali lautan yang ada di muka bumi ini. Jadi kalaulah tinta yang lautan yang ada di muka bumi menjadi tinta lalu dipakai untuk menulis ketetapan Tuhan, kan ketetapan Allah kan bukan hanya satu. Manusia berapa miliar ini? Manusia ini satu persatu mati. Hei malaikat, cabut nyawa orang itu. Itu kalimat Allah. Hei malaikat, cabut yang di sana, cabut yang di sana. Oh, Allah ngomong begitu ditulis semuanya ketetapan Allah. Yang sana tuh sakit, dia sakit. Kutakdirkan hari ini sakit, masuk rumah sakit. Nanti di rumah sakit akan terjadi begini. Semua ditulis itu, kejadian-kejadian itu. Habis lautan seluruh dunia ini belum habis ketetapan Allah. Ditambah lagi 7 kali lipat, belum habis juga ketetapan Allah. Itulah gambaran ilmu Allah dibandingkan dengan ilmu kita. Makanya kita jangan pernah sombong mentang-mentang kita berilmu. Jangan sombong. Tapi sebarkanlah ilmu yang benar, bukan ilmu yang ngawur. Ilmu yang benar yang kita sebarkan untuk dipahami oleh umat lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau umat tidak pernah tahu Al-Quran, maka korupsi di Indonesia tidak akan pernah bisa dibasmi. Kenapa? Karena umat Islamnya nggak ngerti Al-Quran. Atau mereka bisa baca Al-Quran tapi nggak ngerti maknanya. Atau mereka mengerti maknanya tapi tidak mengamalkannya. Ya udah gitu akhirnya. Ya, sekian, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberi kepahaman kepada kita untuk menjalani hidup ini berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan kita bisa masuk surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal Alhamdulillahi Rabbil Alamin.